Ini kalau kita bicara tentang herbisida ini, kita bicara tentang perjalanan yang panjang, ya. Sudah lebih dari 100 tahun lalu, sejarah tentang herbisida. Pengendalian gulma ini kan ada berbagai cara ya. Ya. Ada secara biologis ya, secara kultur teknis, secara mekanis, dan secara kemis atau secara kimia. Nah, semua pengendalian ini sebaiknya memang kita terapkan secara selaras, secara serasi ya. Jadi jangan hanya mengandalkan satu pengendalian saja. Sebenarnya banyak ya. Banyak sekali jenis-jenis gulma yang kita anggap gulma penting ya. Tapi mungkin di sini saya ambil beberapa saja yang paling penting di antara yang penting gitu ya. Hai, Ladang Cerdas kembali lagi. Literasi Nendang Agri bersama narasumber cerdas. Kali ini kita akan membahas tentang peran herbisida dalam meningkatkan kualitas hasil perkebunan kelapa sawit. Tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Sofyan Zaman yang merupakan dosen IPB University dan juga merupakan narasumber pelatihan peningkatan SDM sawit yang juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BPD PKS, dan IPB Training. Apa kabar nih Bapak Sofyan? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Udah siap Pak buat ngobrol-ngobrol Pak tentang herbisida nih Pak hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya Pak. Mungkin kita mulai dulu nih Pak. Bapak Sofyan boleh menjelaskan tentang mungkin sejarah singkat dari herbisida dan kapan herbisida ini mulai banyak digunakan dalam budidaya tanaman Pak. Baik, terima kasih Mas Gio. Yes. Nah, oke. Ini kalau kita bicara tentang herbisida ini, kita bicara tentang perjalanan yang panjang ya. Sudah lebih dari 100 tahun lalu sejarah tentang herbisida. Jadi pada awalnya di tahun 1890 sampai 1900 itu digunakan garam ya, natrium arsenit. Jadi natrium arsenit ini pertama kali digunakan untuk mengendalikan gulma air. Ini dilakukan di Amerika Serikat. Oke. Nah, lalu kemudian berkembang, masih garam juga di tahun 1925 itu natrium klorat. Itu juga digunakan untuk mengendalikan gulma juga ya. Masih berkembang, masih garam. Ini selama sekian puluh tahun tuh masih garam tuh saya digunakan. Jadi puluhan tahun menggunakan garam. Menggunakan garam. Nah, natrium nitrocresilat itu di tahun 34 ya. Nah, ini di Prancis. Nah, tahun 34 di Prancis ini sebagai ditemukan natrium ini ternyata sebagai herbisida selektif gitu ya. Nah, di saat tahun 40-an, kita tahu 40-an ini Perang Dunia Kedua ya. Nah, itu ditemukanlah herbisida dengan bahan aktif 2,4-D. Nah, inilah tonggak awal perkembangan herbisida yang meningkat dengan pesat. Jadi ilmu tentang herbisida ini meningkat dengan pesat sejak penemuan 2,4-D ini. 2,4-D. Nah, 2,4 ini kita ketahui sebagai herbisida selektif untuk mengendalikan gulma berdaun lebar. Tapi tidak sampai di situ. Ilmu terus berkembang. Di tahun 55 itu ICI itu menemukan herbisida dengan bahan aktif paraquat. Nah, paraquat sebagai herbisida. Tapi juga prosesnya panjang. Sebelum itu sudah ada penelitian paraquat. Jadi prosesnya panjang. Dan dijual secara komersial itu di tahun 62. Jadi dari 55 ada kurun waktu 7 tahun ya. Sampai 62 baru dia dijual secara komersial paraquat ini. Masih terus itu ilmu ini berkembang ya. Tahun 74. Nah, ini tonggak nih tahun 74 ini. Ini adalah di mana herbisida dengan bahan aktif glifosat itu dipatenkan. Nah, dipatenkan dan pemegang patennya adalah Roundup. Ini Roundup ini kita tahu ini pemiliknya dari Amerika Serikat ya. Berikutnya di era yang lebih modern lagi sekitar tahun 80-90-an Mas ya. Nah, itu mulai dikenakan lagi herbisida yang mungkin kita sebut herbisida yang lebih modern. Ya, kenapa lebih modern? Karena penggunaannya jauh lebih sedikit. Kalau misalnya tadi Roundup paraquat hitungannya literan, ada 2 liter misalnya ya. Nah, kalau yang ini di tahun 89 ini dikenalkan herbisida dengan bahan aktif metil mesulfuron. Jadi hitungannya tuh puluhan gram saja.
Nah, ini boleh katakan, kenapa saya sebut tanda kutip herbisida modern. Jadi penggunanya relatif sedikit dibandingkan herbisida lainnya. Nah, itu saya rasa perkembangan yang cukup panjang dan sangat signifikan untuk perkembangan ilmu gulma, khususnya herbisida ya. Demikian, jadi dimulai dengan garam ya Pak ya? Dimulai dengan garam. Puluhan tahun dimulai dengan garam, lalu pada sekitar 1940-an itu paraquat mulai diperkenalkan. Iya. Lalu bergerak lagi ke glifosat. 24D dulu. Oh, 24D dulu, sorry. 1940 itu 24D, lalu bergerak ke paraquat, lalu bergerak lagi ke glifosat, betul. Lalu yang terakhir tadi yang modern tadi ya Pak ya? Tanda kutip ya. Tanda kutip modern ya. Metilmetsulfuron ya. Yes, luar biasa ya Pak. Jadi herbisida ini sudah bergerak sekitar kurang lebih 100 tahun. 100 tahun lebih ya. Luar biasa ya. Selanjutnya Pak Sofyan, pertanyaan berikutnya. Untuk saat ini, apakah penggunaan herbisida ini masih menjadi hal yang utama dilakukan dalam pemberantasan gulma, Pak, terutama di perkebunan kelapa sawit? Oke, saya jawab secara global dulu ya, Mas ya. Jadi kan pengendalian gulma ini kan ada berbagai cara ya. Ada secara biologis ya, secara kultur teknis, secara mekanis, dan secara kemis atau secara kimia. Secara kimia itu herbisida ya, kita menggunakan herbisida. Dan ini semua pengendalian ini sebaiknya memang kita terapkan secara selaras, secara serasi ya. Jadi jangan hanya mengandalkan satu pengendalian saja. Dan sampai saat ini penggunaan herbisida sebagai salah satu pengendalian gulma itu sangat eksis dan sangat diperlukan oleh para petani, Mas. Kebetulan mereka itu beberapa waktu lalu saya melakukan pelatihan, itu mereka sangat antusias, sangat antusias, pokoknya ingin tahu terus perkembangan dari herbisida, sangat tertarik, dan pemakaian juga besar ya. Saya ambil data, tapi ini datanya data kasar lah ya. Jadi di tahun 2018 itu Direktur Pupuk dan Pestisida itu mengatakan kebutuhan glifosat itu pada saat itu diperkirakan itu 72 juta liter. 72 liter. Glifosat. 72 juta liter. Dan paraquat itu diperkirakan 54 juta liter. Wow. Jadi 72 tambah 54 banyak ya, Pak. 126 juta liter 126 ya. hanya dari 2 bahan aktif itu saja. Ya. Ini belum lagi yang lain-lain ya. Okay. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pangsa herbisida itu di Indonesia demikian besar. Demikian, Mas. Oke. Jadi memang masih menjadi hal yang utama, tapi seperti yang tadi Pak Sofyan jelaskan, pengendalian jenis lain pun tetap dikombinasikan ya, Pak ya. Tetap diperlukan. Walaupun memang kita tidak pungkiri herbisida ini sampai saat ini masih dijadikan andalan ya Pak ya. Bukan hanya oleh para corporate, para perusahaan perkebunan, tapi juga oleh para petani-petani yang penguasaan lahannya hanya beberapa hektar saja. Tetap masih jadi andalan. Lanjut lagi Pak. Kalau gitu kita bahas jenis gulma. Nah, jenis gulma apa saja Pak yang sulit untuk dikendalikan di perkebunan, terutama perkebunan sawit nih Pak? Baik, Mas Jo. Sebenarnya banyak ya. Banyak sekali jenis-jenis gulma yang kita anggap gulma penting ya. Tapi mungkin di sini saya ambil beberapa saja yang paling penting di antara yang penting gitu ya. Nah, saya ambil nomor 1 itu alang-alang. Alang-alang ini nama lokal ya. Kalau nama Latin itu Imbrata cylindrica. Nah, ini boleh katakan rajanya gulma di Indonesia untuk gulma darat. Jadi terutama ini menjadi masalah besar ketika pada saat lahan itu baru mau dibuka, setelah dibuka. Jadi ketika areal terbuka ini dia akan banyak melakukan namanya invasi di situ. Nah, ketika alang itu sudah mulai tumbuh, ini ada khas alang-alang nih. Sambil dia tumbuh, ya. Nah, spesies ini mampu mengeluarkan atau mensekresikan senyawa alelopati. Nah, dia sekresikan itu ke lingkungan sehingga vegetasi lain itu nggak tumbuh. Jadi yang tumbuh hanya alang-alang dan teman-temannya. Jahat ya Pak ya? Wah, super jahat. Kita sebut dengan noxious weed. Itu nomor 1 itu yang itu sangat ditakuti. Makanya kalau di perkebunan alang-alang ini
boleh dikatakan harus ditekan sampai 0 dia tuh. Jadi oke. tidak hanya disemprot, Mas. Bahkan ada satu rumpun di perkebunan mereka, dia kejar itu. Namanya buru lalang. Tapi tidak disemprot. Kalau banyak disemprot. Tapi kalau hanya satu-satu namanya buru lalang. Wiping namanya. Saking takutnya terhadap alang-alang. Oke, itu satu ya. Alang-alang. Lalu gulma lainnya ada yang namanya kalau alang-alang ini rumput ya, kelompok rumput tadi. Bentuknya seperti rumput ya, Pak? Rumput. Nah, yang berikutnya ada namanya gulma Mikania. Mikania itu sembung rambat. Nah, ini Mikania jadi masalah juga di kebun sawit ya. Karena dia itu mampu merambat terus melilit-lilit batang sawit. Nah, ini juga jadi masalah nih gulma Mikania. Ini berdaun lebar, tidak berkayu. Nah, lalu masih ada lagi gulma Melastoma. Melastoma kalau orang Sunda bilang harendong. Harendang panas ya, Pak? Kalau harendong panas harendang. Kalau harendong itu gulma itu. Nah, ini juga masalah ini khusus di kebun sawit. Kenapa? Ini gulma berkayu. Kalau yang ini ada kayunya. Berkayu. Nah, makanya persaingannya tinggi kan. Kita kalau lihat bunga itu warnanya ungu, indah. Bunganya indah. Dan ini salah satu ciri, Mas. Kalau kita lihat kebun sawit itu ada melastoma sampai berbunga ungu tadi yang indah tadi, itu tandanya si pemilik kebun itu relatif kurang atau sangat kurang perawatannya. Cuek gitu. Cuek. Ya. Selain melastoma ada lagi gulma lantana camara namanya. Kadang-kadang kalau orang tua memelesetkan lantaran asmara tuh anak-anak mahasiswa. Lantana camara. Ini juga berkayu. Berkayu dan yang agak khas ini kalau kita emas bunganya itu bau, Mas. Baunya kayak seperti bau temblean. Nah, itu ya. Itu berkayu juga ya. Ada lagi masih gulma berkayu yaitu namanya Chromolena odorata. Kirinyo. Nah, ini gulma yang penting juga yang kalau kita daunnya kita hancurkan, kita cium baunya khas. Makanya itu namanya ada odorata. Itu odor ya, odor bau ya. Nah, itu ya. Itu berkayu juga. Ada lagi gulma lainnya yang tidak berkayu, misalnya dan baru tren ya, baru berapa puluh tahun terakhir ini, namanya Asistasia. Asistasia gangetica. Itu tidak berkayu tapi penting juga. Kenapa? Kalau ini beda. Dia itu kenapa ditakut itu penyebarannya sangat cepat bereproduksi. Kayak yang alang-alang tadi ya? Nah, seperti alang-alang. Tapi bedanya kalau alang tuh dia punya rizom. Jadi kalau ini bijinya. Ya. Nah, ada satu lagi penting juga di sawit. Ini dari kelompok paku-pakuan, namanya Glycinia linearis nih. Tapi ini juga perlu mendapatkan perhatian. Nah, mungkin itulah beberapa jenis gulma. Masih banyak, tapi saya rasa beberapa ini sudah bisa mewakili ya, Pak. Ya. Jadi banyak sekali ternyata jenis gulma yang sulit dikendalikan. Tapi tadi Pak Sofyan sudah menjelaskan beberapa. Alang-alang, melastoma dan Mikania dan teman-temannya. Dan teman-temannya. Jangan lupa untuk like, follow atau subscribe media sosial GoComodo Indonesia untuk tetap mendapatkan konten-konten edukasi terbaik seputar agrikultur di Indonesia.